Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya kami dari kelompok 3 dengan nama Aisyah Nur Hasanah, NIM 233010070, dan saya Alfiana Nazilatul Mubarakah dengan NIM 233010075 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah akan mempresentasikan materi tentang akhlak. Terima kasih kepada Bu Zakiatus Soimah selaku dosen pengampu akhlak tasawuf. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan materi tentang akhlak. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang berarti tingkah laku, kebiasaan, sehingga akhlak secara etimologi berarti suatu sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Sedangkan secara terminologisnya, akhlak mempunyai arti ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruknya. Definisi akhlak menurut pakar para ahli di antaranya yaitu 1. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruknya, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak sendiri yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pertimbangan lebih dahulu. Keistimewaan akhlak dalam Islam. Yang pertama, Rasul menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia. Yang kedua, akhlak salah satu ajaran pokok agama Islam. Yang ketiga, akhlak yang baik memberatkan timbangan kebaikan seseorang. Yang keempat, Rasulullah SAW mengukur kualitas imannya. Yang kelima, akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah SWT. Ciri-ciri akhlak dalam Islam. Yang pertama, akhlak rabbani. Yang kedua, akhlak manusia. Yang ketiga, akhlak universal. Yang keempat, akhlak keseimbangan. Dan yang kelima, akhlak realistis. Akhlak terhadap Allah SWT, yaitu pola manusia dengan Allah adalah sikap terhadap perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Berakhlak kepada Allah SWT. Yang pertama, Allah yang menciptakan manusia. Yang kedua, Allah yang telah memberikan perlengkapan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Allah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup, seperti sandang dan pangan. Yang keempat, Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Bentuk-bentuk akhlak kepada Allah. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, cinta dan ridha kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, tawakal. Yang kelima, taubat. Akhlak terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat berjasa. Beliau mengalami penderitaan baik secara lahir dan batin. Beliau berjasa dalam pembinaan akhlak yang mulia. Beliau berjasa dalam menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Beliau mewariskan hadis yang penuh ajaran yang sangat mulia. Beliau juga memberikan contoh model yang sesuai dengan tuntunan agama. Cara berakhlak terhadap Rasulullah SAW. Mengikuti dan menaati Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW, memperbanyak membaca bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW, mencontoh akhlak Rasulullah SAW, dan juga melanjutkan misi Rasulullah SAW, menghormati pewaris Rasulullah SAW, dan juga menghidupkan sunnah dari Rasulullah SAW. Akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Secara etimologi, akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa akhlak terpuji merupakan sumber kedekatan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban setiap muslim. Pendapat tersebut dijelaskan
oleh Imam Al-Ghazali. Akhlak terpuji dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, taat secara lahir. Taat secara lahir contohnya yaitu berbuat amar ma'ruf nahi munkar atau biasa kita sebut dengan berbuat yang baik dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua, taat secara batin. Contohnya tawakal, sabar, dan juga qanaah. Tercela atau akhlak madmumah. Secara etimologi, kata madmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Menghindari akhlak tercela dengan selalu melakukan akhlak yang terpuji, agar kita melakukan usaha tahalliyah, yaitu mengosongkan atau membersihkan diri atau jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian kita juga melakukan tajalli, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menerangkan 4 hal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tercela atau maksiat. Di antaranya yang pertama, dunia dan isinya, yang kedua, setan, yang ketiga, nafsu, dan yang terakhir, manusia selain mendatangkan kebaikan. Sifat dan perbuatan yang tercela dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu maksiat lahir. Contohnya seperti maksiat telinga, maksiat mata, maksiat lisan, dan juga maksiat tangan. Yang kedua yakni maksiat batin. Contohnya seperti marah, iri dan dengki, dan juga sombong. Perbuatan tercela dapat dihindari dengan meninggalkan lingkungan atau orang-orang yang sering melakukan perbuatan tercela. Dan kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji.